Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajir Raffi Ramadan. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 4 dengan matkul sekarang adalah psikologi abnormal. Saya di sini akan menjelaskan atau komentari tentang jurnal internasional yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan berjudul Kemanjuran Psikoterapi pada Pola Kortisol Diurnal dan Ide Bunuh Diri di Gangguan Penyesuaian dengan Suasana Hati yang Tertekan, atau dalam bahasa Inggrisnya Efficacy of Psychotherapy on Diurnal Cortisol Patterns and Suicidal Ideation in Adjustment Disorder with Depression. Dengan penulisnya adalah Shi Cheng Liao dari Cina mungkin ya. Oke, tujuan dalam penyampaian jurnal ini untuk mengetahui pengaruh psikoterapi terhadap gejala depresi dan kecemasan, terjadinya ide bunuh diri dan pola kortisol diurnal pada pasien dengan gangguan penyesuaian dengan baik suasana hati yang tertekan. Oke, latar belakangnya adalah gangguan penyesuaian dengan suasana hati yang tertekan adalah umum gangguan kejiwaan dan lebih mungkin berkembang menjadi gangguan depresi ketika stres terus-menerus dan pasien tidak mengembangkan strategi coping yang efektif. Yang dimaksud dari sini adalah pasien yang tidak bisa dikatakan tidak mau berkembang dengan stresnya sendiri atau hanya melakukan keterpurukan yang terus-menerus, maka akan menjadikan tidak efektifnya strategi coping yang akan dilakukan. Lalu juga dikaitkan dengan peningkatan risiko perilaku bunuh diri dan interval antara bunuh diri, ide untuk menyelesaikan bunuh diri lebih pendek pada pasien dengan AD daripada mereka dengan gangguan lain. Jadi semakin terpuruknya seseorang, kemungkinan akan menjadikan peningkatan risiko untuk bunuh diri itu lebih besar. Berpikir pendek dan pada pasien sendiri tidak berpikir panjang untuk kehidupan selanjutnya. Tadi dikaitkan dengan peningkatan risiko perilaku bunuh diri dan interval antara bunuh diri. Namun AD sering tidak terdiagnosis dan psikoterapi seringkali tidak dapat diakses oleh pasien dengan AD perawatan primer. Lalu psikoterapi dianggap paling efektif pengobatan untuk mengurangi gejala depresi. Dan ada beberapa faktor ketahanan psikososial yang terkait dengan pengurangan stres yang disebabkan depresi, termasuk emosi positif. Misalnya fleksibilitas kognitif, misalnya penilaian kembali positif dari stres penerimaan. Lalu makna eksistensial, yaitu misalnya spiritualitas, altruisme, dukungan sosial dan efek aktif perilaku coping, misalnya latihan fisik. Habis itu ada tubuh, pikiran, dan roh atau BMS. Psikoterapi yang dikembangkan oleh Chan berfokus pada peningkat ketahanan klien untuk mengatasi stres. Oke, lanjut. Dalam metode penelitian, peserta yang direkrut dari Departemen Psikiatri rawat jalan di rumah sakit umum adalah secara acak ditugaskan ke salah satu dari dua kelompok, 34 pada kelompok psikoterapi dan 37 pada kelompok kontrol. Kontrol kelompok terdiri dari psikoedukasi atau sesi psikoterapi termasuk satu sesi psikoterapi termasuk 8 minggu tubuh, pikiran, spirit. Psikoterapi kelompok. Nah, tindakan termasuk back depression inventory kedua dan state trait anxiety inventaris. Sampel kortisol salvia dikumpulkan dari pasien di rumah mereka.
30 dan 40 menit setelah bangun. Dan pada jam 12 sampai jam 5 dan jam 9 pengukuran dilakukan pada awal dan pada bulan kedua akhir intervensi 5, 8, dan 14. Nah, oke, mungkin dari hasil penelitian tersebut, yang pertama, tidak ada perubahan diferensial dari waktu ke waktu antara BMS dan kelompok kontrol dalam laporan sendiri gejala depresi atau kecemasan. Lalu yang kedua, namun ide bunuh diri tampaknya berkurang dalam psikoterapi kelompok. Perubahan pola kortisol di urnal juga berbeda secara signifikan dalam interaksi kelompok kali waktu dalam mendukung kelompok BMS. Nah, kesimpulannya, psikoterapi kemungkinan memberikan perbaikan dalam respons stres, psikobiologis, dan penurunan terjadinya ide bunuh diri pada pasien dengan AD. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang mungkin bisa kita dapatkan dari ini adalah sebisa mungkin bagaimana caranya kita mengatasi resiko untuk bunuh diri terhadap stres yang kita bebankan kepada diri kita, dan sebisa mungkin untuk melakukan yang namanya sosial dengan teman-teman atau kerabat atau dengan keluarga yang bisa menjadikan pengurangannya dalam stres untuk melakukan uji coba untuk bunuh diri. Mungkin sekian dari saya Muhammad Fajri Raffi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Beres anjing. Beres.